Kita nyerahin selembar fotokopi KTP. Jadi kadang-kadang tuh kayak, ini gue identitas gue aman kayak. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinjau demi gas. Iya, ya di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika di jalan loh, Pak. Sampai di rumah langsung pingsan. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Tapi saya tanya udah nggak nyaut. Cuma Allahu Akbar terus. Perlu adanya komunikasi yang terus dilaksanakan oleh pemerintah untuk dapat saling terbuka kepada masyarakat apapun yang terjadi. Ya pastilah, kasihan mau masak pakai apa, mau pakai ini lagi kayu bakar. Halo Sobat Sorot, prihatin banget gak sih? Liquefied petroleum gas atau yang biasa kita kenal LPG 3 kg alias gas melon yang udah menjadi kebutuhan pokok masyarakat langka bak barang antik. Kok bisa ya? Padahal kebutuhan akan gas ini sangat tinggi loh peminatnya setiap hari. Ya, sejak 1 Februari 2025 lalu, pemerintah telah resmi melarang penjualan gas LPG 3 kg di pengecer. Lantaran, penjualan hanya boleh dilakukan di pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina. Pengecer yang ingin menjadi subpenyalur dapat mendaftar melalui sistem online single submission atau OSS guys, sehingga mendapat nomor induk berusaha. Penerima manfaat itu ya, pengguna itu mendapatkan harga yang paling murah kan gitu toh. Jadi cuma itu aja, bahwa kemudian ada ide dasarnya adalah itu gitu. Bahwa nanti di lapangan seperti apa ya nanti kita lihat perkembangannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Nah, perubahan aturan itu juga mewajibkan masyarakat membeli di sebuah agen besar dengan membawa tanda pengenal dan tidak boleh membeli ke pedagang eceran. Kita nggak ada yang tahu, ini kita nyerahin selembar fotokopi KTP. Identitas pribadi kita semua kelihatan sama yang pihak punya. Kita nggak tahu lah yang lihat KTP fotokopian kita siapa aja. Jadi kadang-kadang tuh kayak, ini gue identitas gue aman kayak. Ya amit-amit kita nggak ada yang tahu, nggak ada buruk sangka ya kan. Tapi ya gimana gitu, misalkan amit-amit nih, tuh orang ternyata ada salah satu yang nemu fotokopian KTP kita maling rumah misalkan. Sengaja tuh ninggalin fotokopian KTP kita itu, ntar dikira kita yang nyolong atau kita komplotan. Takutnya kan kayak mikirnya kayak gitu. Soalnya ini identitas penting gitu loh. Meskipun ada, masyarakat dipaksa antri lama untuk mendapatkan gas melon tersebut guys. Meski tidak ada jaminan mereka bisa membawa pulang LPG tersebut. Seperti yang dialami seorang warga bernama Effendi yang 2 minggu tidak mendapatkan gas 3 kg guys. Dia protes kepada Menteri ISDM Bahlil Lahadalia yang kebetulan tengah sidak di Tangerang, Banten. Ini masyarakat mulu ini. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar, Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinjau demi gas. Iya ya di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika di jalan loh, Pak. Kasihan dong, agen kan hanya 1-2 ya kan, jauh. Nah sedangkan mau jalan aja tuh gimana? Kan repot, belum yang punya anak kecil, bopong anak kecil ninggalin, suaminya kerja gitu loh. Kalau di agen ya kan sangat
memberatkan menurut saya. Tapi kan kalau ada hampir di setiap warung kan, tetangga juga tinggal ngesot gitu. Sih jangan dipersulit lah, hidup kita ini udah sulit gitu. Apalagi hal pokok dalam rumah tangga itu gas. Wah, kalau begini pasti bikin repot dong. Sejak terbitnya peraturan itu, gas melon menjadi sangat sulit didapatkan. Padahal, penggunanya bukan hanya di kalangan rumah tangga menengah ke bawah saja. Para pedagang kaki lima dan pemilik warung makan pun memakai gas ini yang biasanya begitu habis bisa langsung beli ke pengecer terdekat. Tetapi dengan adanya peraturan tersebut, justru membuat gas melon semakin langka di berbagai tempat. Sehingga masyarakat terpaksa mengantri panjang untuk mendapatkannya. Mungkin sebetulnya iyalah ya, kalau langka karena kan rata-rata orang pakai itu. Padahal kan itu subsidian ya untuk masyarakat kan. Ya pastilah, kasihan mau masak pakai apa? Mau pakai ini lagi kayu bakar. Itu ngapa sekarang gas susah banget. Dulu orang enak-enak masak pakai keraras, pakai segelas selebuk, disuruh pakai gas katanya biar gampang. Gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Orang jadi disusah-susahin banget, kebangetan banget romanya. Orang miskin kagak kebagian senang, disuruh susah mulu susah. Sekarang masalahnya gas ngapa jadi susah banget. Buseng deh, pakai disuruh segala beli ke pangkalan. Harusnya kan nggak terjadi sih ya. Chaos di masyarakat itu harus sejatinya tidak terjadi. Dan saya rasa perlu adanya komunikasi yang terus dilaksanakan oleh pemerintah untuk dapat saling terbuka kepada masyarakat apapun yang terjadi. Regulasinya itu kan sekarang ini kan memang banyak juga yang UMKM atau segala macam menggunakan gas itu dan memang nggak cukup untuk satu ya. Jadi mungkin regulasinya itu harus disosialisasikan dengan tepat sesuai sasaran. Jadi memang yang mungkin satu itu untuk rumah tangga, tapi mungkin untuk yang ekonomi yang maksudnya UMKM mungkin ada bukan perbedaan ya, maksudnya ada kebijakan yang lainnya gitu. Karena kan mereka juga perlu untuk bisa mendapatkan penghasilan. Kecewa, lelah, sedih sudah tentu dirasakan warga yang sudah antri dan menempuh jarak lumayan jauh dari tempat tinggalnya, harus gigit jari karena gas melon yang dibutuhkannya ternyata sudah habis. Padahal mereka sudah antri dari pagi, sementara agen gas LPG 3 kg ini baru buka di siang hari. Susah tambah susah, rakyatnya tuh liatin mondar-mandir. Setiap orang di jalanan bawa gas, nyari belum ketemu. Berapa hari Bu Ibu nyari gas? 3 hari. Di kondisi di lapangan gimana Bu yang Ibu tahu? Kosong, nggak ada semua. Mau nyarinya susah. Yang dagang-dagang kayak saya dagang gorengan, 3 hari nggak dagang-dagang. Nggak ada gas. Pengen nangis saya. Tapi selama ini Ibu nggak dapat gas ini, berarti Ibu nggak dagang Bu? Nggak dagang? Iya. Karena gasnya nggak ada ya? Ya nggak ada, bagaimana mau dagang? Yang dagang-dagang untung 2.000-3.000 kesian gitu aja. Jadi tolong dilancarkan saja itu gasnya. Jangan sampai orang antri-antri, jangan bikin susah negara juga begini kan jadi susah kan. Mudah-mudahan itu cepat diadain, tapi memang kalau mau dihapus mudah-mudahan yang seperti saya bilang, jadi tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah, supaya gantinya adalah ketika tukar tabung yang lama nggak pakai beli. Mirisnya guys, kerelaan warga antri berjam-jam ini ternyata membawa kedukaan loh. Seorang nenek berusia 62 tahun bernama Yoni, warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia. Diduga akibat kecapean setelah antri membeli LPG 3 kg selama 2 jam di bawah terik matahari. Emang dia bilang mau ngantri gas, dia dari rumah kayaknya jam 11 dah. Oh 11 siang. Jam 11. Nah, tahu nggak kira-kira lamanya antri nenek itu berapa lama Bu di sana Bu?
Ya ada sejaman mah. Oh. 1 jam ada, sampai di rumah langsung pingsan. Bawa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Tapi saya tanya udah nggak nyaut. Cuma Allahu Akbar terus dipanggil gitu. Udah nggak nyaut, saya minumin aja udah nggak mau, dia gode kayak gitu. Langsung dibawa ke rumah sakit Permata sama anaknya. Sampai di sana udah nggak ada, udah meninggal. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari masalah pagi ini sebagai respon untuk kita ingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang. Ya kalau meninggal ya berarti prihatin ya. Aku itu berduka, semoga tidak ada kejadian yang seperti itu lagi ya. Gak hanya masyarakat guys, carut-marut kelangkaan gas melon ini juga dirasakan seorang artis Sidik Edward yang banting setir menjadi pedagang seblak dan bakso aci dibuat pusing 7 keliling. Pakai dong gas 3 kilo, jelas. Nih, gas 3 kilo ya di sini nih. Tuh, pakai 2 karena pakai 2 kompor. Tuh, kelihatan gak tuh? Kalau gas 3 kilo untuk belakangan ini kurang lebih 3 hari kayaknya deh, 3 hari 2 hari kayaknya. Itu cukup lumayan sih, lumayan parah susahnya. Soalnya udah nyari nih kan sekarang, apalagi boleh belinya itu harus di agen kan. Nah, harus di agen. Nah, sedangkan saya tuh kadang-kadang jujur aja kurang tahu nih agen-agen resminya di sini di mana aja. Nah, makanya kadang-kadang kita muter-muter nih nyari agen. Terus sekalinya ada kosong, sekalinya ada kosong. Terus abis itu ada nih barangnya gasnya baru datang, baru turun dari truk gitu misalkan. Ya Allah, antriannya udah bener-bener kayak orang antri sembako gratis tau gak? Asli, padahal itu bayar loh. Kalau gratis nggak apa-apa ngantri panjang, ini bayar aja ngantrinya. Gokil-gokilan, terus rebutan lagi. Jadi ngakalinnya selama ini ketika orang jualan itu banyak kan rata-rata apinya dikecilin. Salah satunya saya. Nah, mau lihat? Boleh ya? Ini dibuka nih kan. Ini kalau yang ini enaknya bisa diatur guys. Nah, ini kan nyala nih, posisinya besar kan. Nah, biasanya kalau saya normal nih segini nih masaknya. Ini kita kecilin kan mentok nih. Kalau kita pakai api yang ukurannya kecil daripada yang besar, malah kadang-kadang lebih cepet pakai api yang agak kecil. Nah, kalau pakai besar kayak gini kan emang sih sebenarnya lebih ngerebusnya lebih cepat. Cuman kadang-kadang kita kecilin lagi dari putaran regulatornya gitu-gitu sih. Nah. By the way guys, soal gas melon yang langka ini, Prilly Latukonsina dan Nagita Slavina ternyata pernah kena nyinyir warganet loh. Nagita, istri Raffi Ahmad yang punya harta 1 triliunan lebih, pernah dihujat karena diciduk netizen di dapurnya kedapatan tumpukan gas melon. Sementara Prilly kegep netizen masak menu lebaran menggunakan gas hijau ini loh guys. Dan Prilly langsung klarifikasi kalau gas tersebut dipinjamkan sama tukang gas langganan karena stok gas di rumahnya yang megah itu habis. Pada akhirnya, kisruh kelangkaan LPG 3 kg ini membuat Presiden Prabowo memanggil Menteri ISDM Bahlil Lahadalia untuk melakukan penataan dan memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran serta membolehkan pengecer kembali berjualan dengan patokan harga yang sudah disepakati agar tidak mahal di masyarakat. Pengecer sudah dinaikkan menjadi sub pangkalan dengan perhitungan per galong itu, per tangki ya, galong itu maksimal harganya itu sebenarnya di angka 18-19. Udah paling jelek-jelek banget. Kalau ada markup itu udah paling jelek banget 20.000. Ya iyalah, sekarang kalau dari harga 20.000 terus ke 30.000, 10.000, ya ampun, untuk orang itu kan besar ya gitu. Maksudnya berat gitu, berat banget. Ya mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan masalah ini gitu. Semoga semua kebutuhan masyarakat dalam bentuk apapun, terutama kebutuhan pokok yang tiap hari memang digunakan, semoga dipermudah, semoga nggak sulit buat masyarakat, karena kan itu urusannya sama perut ya. Semoga tidak sensitif, setelah ini cepat dapat solusinya. Nah, Sobat Sorot,
Semoga permasalahan gas melon hijau ini nggak lagi mencuat ya. Nggak ada lagi antrian yang melelahkan dan sia-sia. Tak juga ada orang yang mampu ikut menggunakan gas bersubsidi ini. Semua jadi tepat sasaran sesuai dengan aturannya. Merah muda baju si Budi. Di tangan ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi-tubi, berkumpullah untuk mufakat. Saya Abizar Rahman pamit, jangan lupa saksikan Sorot setiap Senin dan Kamis jam 8 malam hanya di YouTube Star Pro Indonesia.